Pagi, Sagi. My God. The praise and worship is just speaking the sermon itself today. Has anybody feel and can testify the sweet of God's word this morning? Semua bisa merasakan berapa manisnya firman Tuhan hari ini untuk jiwa kita. That's everything that we need, church. By the way, I'm not gonna preach after this. So, mungkin teman-teman lihat bahwa saya beri judul pesan hari ini, The In Between. Katakan the in between. Seberapa banyak di sini yang familiar dengan kata harapan, berharap, atau harap? Oh, hanya beberapa ya. Semua saya rasa familiar dengan kata berharap. Amin. Karena presentasi terbesar terkadang kita pernah dikasih harapan palsu. Amin. Tapi bukan itu yang akan saya bicarakan pagi ini. Untuk pesan saya hari ini saya akan mulai dengan pertanyaan. Siapa di sini yang sedang menunggu sesuatu dari Tuhan? Amin. Amin. Kita semua menunggu sesuatu dari Tuhan. Mungkin kesembuhan, mungkin pasangan hidup, mungkin pemulihan keluarga. Beberapa dari kita rindu untuk bagian dari keluarga kita bisa ada bersama-sama untuk melayani Tuhan, bisa memuji Tuhan secara bersama. Atau mungkin pemulihan saudara kita yang sakit. Atau mungkin ada yang menunggu jawaban doa dari Tuhan. Atau mungkin ada dari kita yang menunggu generasi dari Tuhan. Pahami bahwa sebagian besar hidup orang percaya sebenarnya itu terjadi di antara janji dan penggenapan. Katakan janji dan penggenapan. Kalau ditanya, ya tentu saja kita suka mujizat. Kita suka kesaksian. Bahkan kita suka akhir cerita. Pengennya ya cepat-cepatlah sampai di akhir cerita. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa sebagian besar pahlawan iman hidup dalam masa menunggu. Katakan menunggu. Contohnya Abraham. Tuhan memberi janji. Tetapi anaknya tidak langsung lahir. Tahun pertama belum, tahun kedua belum, 5 tahun belum, 10 tahun belum, 20 tahun belum. Janji itu diberikan dalam sekejap. Tapi penggenapan itu membutuhkan waktu. Coba bayangkan hal ini. Coba teman-teman ingat kembali waktu teman-teman mungkin pernah pesan barang online, setelah diklik check out, di momen itu kamu belum menerima barangnya. Tetapi kamu tahu barang itu sedang dalam perjalanan. Pahami di sini, ada perbedaan antara tidak ada barang dan barang sedang dalam perjalanan. Jadi ada dua perbedaan. Banyak orang percaya berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Oh mungkin ini gak bakalan terjadi. Oh ini mustahil. Gimana ya? Terserah lah ya. Mau Tuhan lakuin atau enggak, ya terserah aja gitu. Aku gini-gini aja gak apa-apa kok. Padahal Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Tuhan sedang bekerja di balik semua hal itu. Di momen penantian, pahamin, Tuhan terus bekerja. Dan kira-kira apa yang Tuhan berikan untuk menolong kita
selama masa penantian ini. Inilah bagian pertama yang akan kita bahas hari ini adalah iman dan harapan. Kita pergi ke Roma 10 ayat 17. Say there when you dare. Katakan iman. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah iman datang dari pendengar. Di Roma 10 ayat 17 di sini dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pahami bahwa di sini iman tidak lahir dari perasaan. Iman tidak lahir dari keadaan. Iman tidak lahir dari emosi. Tapi iman itu lahir dari firman yang Tuhan katakan di hidupmu. Di dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan 3 sumber yang kita dengarkan. Setiap hari kita mungkin mendengar suara Tuhan, suara manusia, dan suara musuh, Satan. Pertanyaan adalah, suara mana yang paling mempengaruhi hidup? Di Kejadian 3, ular tidak menyerang Hawa dengan kekuatan. Ia menyerang Hawa dengan pertanyaan. Did God really say that? Siapa yang familiar dengan hal ini? Did God really say? Musuh masih melakukan taktik yang sama sampai dengan hari ini. Apakah Tuhan benar-benar peduli? Apakah Tuhan benar-benar mendengarkan doamu? Apakah Tuhan benar-benar akan melakukannya? Saya rasa pertanyaan ini sering kita dengar dan bahkan sering kita saksikan. Bahkan kita sering takluk dengan pertanyaan ini dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan betul-betul peduli dengan masa depan? Terlepas dari semua hal ini, apakah Tuhan betul-betul memperhatikan hidupmu? Apakah Dia betul-betul ada? Lihat bahwa kunci dari semua ini adalah apa yang benar-benar kamu pedulikan. Apakah kamu masih peduli dengan apa yang Tuhan ngomong ke kamu? Apakah kamu masih betul-betul peduli dengan apa yang Tuhan pernah ngomong ke hidupmu? Pertanyaan lagi, apa janji Tuhan yang sedang kamu pegang saat ini? Karena itu adalah fondasi. Apa yang Tuhan ngomong di hidupmu, itulah fondasi terpenting di dalam kehidupan. Itulah fondasi di mana kita bisa berdiri di atasnya. Pahami bahwa iman itu adalah fondasi yang lahir ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Iman itu lahir saat Tuhan ngomong ke kehidupan kita. Tanpa iman ini, tanpa firman yang Tuhan ngomong, nggak ada harapan yang benar. Nggak ada alasan untuk kita menaruh harapan kita. Itulah kenapa penting
Kita perlu iman sebagai dasar untuk kita berdiri. Iman yang menjadi dasar untuk fondasi dari kehidupan kita. Saya rasa teman-teman pahami hal ini. Oke, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Oke, firman Tuhan adalah dasar, adalah batu, adalah fondasi di dalam kehidupan kita, fondasi dari rumah kita. Tapi kita terkadang sering lupa apa yang Tuhan ngomong, apa firman-Nya bagi kehidupan kita. Sehingga nggak ada alasan untuk kita berharap. Itulah kenapa orang ngomong bahwa hopeless. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak punya harapan di dalam kehidupan. Dan bagian yang kedua, kita akan lihat harapan. Jadi, pahami ini ya. Iman itu adalah fondasi yang datang dari firman Tuhan. Jadi dari iman ini yang lahir dari firman Tuhan, itu membuat kita punya sesuatu yang bisa kita harapkan. Siapa yang percaya bahwa De Vincent akan pulang? Siapa yang bersemangat? Itulah harapan. Kalian mendapat pesan bahwa De Vincent akan balik ke sini. Kalian menerima hal itu, kalian punya sesuatu yang kalian bisa percaya, kalian punya sesuatu, oke, mereka bakal ke sini. Dan semangat kalian untuk melihat dia, itulah harapan. Kita akan bahas hal ini. Mari kita lihat Roma 4 ayat 18. Karena dari situ kita bisa lihat bahwa pokoknya semua hal yang terpenting adalah apa yang kita dengar dari Tuhan. Karena disitulah dimana iman itu lahir. Itulah kenapa penting di dalam kehidupan kita, kita perlu mengidentifikasi apa yang Tuhan ngomong di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Because faith directs hope. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lihat di sini iman Abraham. Kira-kira dari mana iman dia lahir? Ayat ini sangat pecat. Dari mana iman Abraham lahir? Dari apa yang difirmankan Tuhan? Di akhir ayat 18 itu dikatakan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ini yang menjadi dasar Abraham, sehingga Abraham punya harapan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Harapan menggambarkan cara Abraham percaya kepada Tuhan. Iman membantu kita mengarahkan di mana kita seharusnya berharap. Kita tidak hanya berharap pada keinginan-keinginan kita, atau hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita mau, tetapi kita seharusnya berharap pada apa yang telah Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Makanya itu first step. Itu step yang pertama. Tanpa step itu, kalian gak bisa lompat. Hal yang kedua. Pak Giri gak bisa langsung ke sana tanpa mengetahui Pak Brand pulang hari ini.
Paham hal itu? Jadi saya mengilustrasikan hal ini sama seperti GPS. Iman adalah GPS dan harapan adalah bahan bakar. GPS menunjukkan arah, tetapi bahan bakar, harapan membuatmu sampai pada tujuan. Tanpa GPS kamu tersesat. Oke, tanpa firman Tuhan kamu tersesat. Tapi tanpa harapan, tanpa bahan bakar, kamu pasti akan berhenti. Kamu gak bakalan sampai di tujuan. Pertanyaannya adalah apa yang kita butuh? Kita butuh dua-duanya. Dua hal ini didesain Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus miliki dua hal ini. Pertanyaannya adalah apa itu harapan? Dan ketika kita lihat dari bahasa atau kata yang digunakan, bahasa aslinya itu elpis. Yang berarti yakin, mengharapkan, menantikan, dan bersemangat untuk sesuatu. Itulah harapan. Kamu dengar apa yang Tuhan ngomong, kamu set up harapanmu kepada apa yang Tuhan ngomong. Dan kamu bersemangat untuk hal itu karena kamu tahu, oh Tuhan pasti lakukan ini. Saya akan tanya lagi, siapa yang percaya bahwa keluarga Vincent akan pulang hari ini? Itu adalah iman. Kamu percaya hal itu. Kamu mendengar pesannya. Siapa yang bersemangat menantikannya? Itu adalah harapan. Keyakinan, confidence. Contoh yang lain. Siapa yang berpikir bahwa besok tidak akan hujan? Atau siapa yang berharap besok tidak hujan supaya bisa menjemur pakaian, ibu-ibu? Lihat bahwa dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita butuh mendengar dari Tuhan, mengidentifikasi apa yang Tuhan ngomong, terus kita set up faith kita, kita percaya apa yang Tuhan ngomong, terus harapan kita direct, oke, Tuhan bakal lakukan ini di dalam kehidupanku. Kita ke Ibrani 11 ayat 1. Katakan harapan. Iman adalah dasar, lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ayat yang saya pakai hari ini, ayatnya sangat pesat. Jadi betul-betul menjelaskan secara literal. Kita dapat memiliki keyakinan terhadap apa yang kita harapkan jika harapan itu diarahkan oleh apa yang telah kita dengar dari Tuhan. Saya ulangi lagi. Kita dapat memiliki keyakinan terhadap apa yang kita harapkan jika harapan itu diarahkan oleh apa yang telah kita dengar dari Tuhan. Bukan apa yang telah kita dengar dari emosi kita, dari pikiran kita. Jadi, jangan takut untuk yakin dalam pengharapanmu. Itulah iman. Iman memberikan keyakinan itu.
Masalahnya adalah kalau kita berharap pada sesuatu yang berada di luar dari apa yang telah Tuhan katakan, maka tidak ada dasar atau fondasi untuk memiliki keyakinan. Tapi kalau Tuhan telah berfirman, kita punya alasan untuk yakin dan bersemangat pada hal itu. Pahami bahwa kamu bisa merasakan hal ini. Ketika kamu berharap bukan pada apa yang Tuhan katakan, 2-3 minggu atau mungkin 1 bulan, kamu tahu di mana kamu berada. Kamu tahu posisimu. Tidak ada suatu hal yang bisa menjadi suatu titik berdiri yang kuat kalau itu di luar dari Tuhan. Bangsa Israel saat Tuhan ngomong, aku akan membawa kamu ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka mendengar janji itu di Mesir. Tapi mereka belum melihat tanah itu. Mereka harus melewati Laut Merah, padang gurun, kekurangan air, kekurangan makanan, musuh. Seluruh perjalanan itu yang kita sebut in between. Mereka memiliki iman, Tuhan telah berbicara kepada mereka. Mereka juga membutuhkan harapan untuk bisa bertahan sampai janji itu menjadi kenyataan. Pahami bahwa masalah yang sering terjadi ketika mereka kehilangan harapan, mereka mulai berkata, mereka mulai ngomong bahwa lebih baik kita kembali ke Mesir. Itulah yang terjadi ketika harapan melemah. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Menariknya bahwa Alkitab tidak banyak menceritakan kehidupan Israel di Mesir setelah mereka dibebaskan. Alkitab justru memberi banyak perhatian kepada masa perjalanan. Masa perjalanan mereka di padang gurun. Kenapa? Karena disitulah sebagian besar kehidupan iman terjadi. Di situ bisa terlihat harapan apa yang mereka miliki. Di situ terbuka semua hal. Tuhan pimpin mereka. Karena Tuhan mau lihat apa yang ada di dalam hatinya mereka. Bukan saat masih diperbudak. Bukan saat sudah masuk tanah perjanjian, tetapi di tengah-tengahnya. In the between. Di antara janji dan penggenapan. Itulah tempat yang saya sebut the in between. Karena setelah menerima firman Tuhan, iman itu lahir. Harapanlah yang harus membawanya melewati masa penantian. Dan jika masa penantian itu menjadi cukup panjang, sesuatu mulai terjadi dalam hati. Dan ini akan kita bahas hari ini. Bahwa di momen penantian itu, di momen perjalanan itu, ada banyak hal yang akan keluar dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang akan kita alami. Mari kita lihat di Amsal 13 ayat 12. Salah satu masalah yang terjadi adalah bahwa sakit hati karena harapan yang tertunda. Di bahasa Inggrisnya dikatakan hope deferred makes the heart sick. Sebelum kita membacanya, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa yang terjadi ketika apa yang kita harapkan membutuhkan waktu lebih lama dari apa yang kita perkirakan? Di Amsal 13 ayat 12, semua sudah di sana? Katakan harapan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati.
Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Di sini dikatakan bahwa harapan yang tertunda membuat hati sakit, menyedihkan hati. Perhatikan bahwa ayat ini tidak berkata bahwa iman yang tertunda, tapi ayat ini ngomong secara spesifik tentang harapan yang tertunda. Pertanyaannya adalah bahwa apa simptomnya ini? Apa yang akan terjadi di momen penundaan ini? Di waktu yang tidak yang kita pikir akan jadi minggu depan, akan jadi bulan depan, tetapi waktunya terasa sangat panjang, diperpanjang gitu. Dan kita sekarang udah udah meninggalkan satu tempat dan kita sedang berjalan dan kita sekarang ada di tengah-tengah. Gitu. Hal ini bisa terjadi. Mau lihat simptomnya? Hal yang pertama adalah ini biasa sakit yang disebabkan di tengah-tengah penantian ini. Discouragement. Setting for less than his promise. Bitterness, loss of joy, feeling stuck. Merasa di situ-situ aja. Gak berpindah gitu. Atau mungkin Tuhan janjikan ini karena penantiannya kamu belum melihat dia menggenapinya, kamu mulai setting up low. Dia bakal lakukan ini, Tuhan ngomong buat aku akan lakukan ini untuk kamu. Tapi di tengah-tengah perjalanan kamu bilang, mungkin Tuhan, mungkin aku hanya untuk yang ini, bukan yang itu yang Tuhan ngomong. Discouragement. Kayaknya gak ada gunanya lagi deh aku berdoa. Udah berapa banyak ribuan doa udah aku sampaikan. Atau mungkin ini memang bagian saya, mungkin saya ditentukan untuk hal ini. Atau aku mungkin ditentukan untuk bagian ini. Mungkin masa depanku ya gini-gini aja. Gitu. Atau hilang harapan. Ya aku sudah pernah berharap gitu. Sampai di momen ini aku gak ngelihat apa-apa. Apa penting aku menaruh lagi harapanku? Apakah worth it untuk berharap lagi? Atau kita mencoba menciptakan realita di dalam pemikiran kita yang terlihat real, saya katakan real di pemikiran kita, bahwa ini bagian kita. Ingat bahwa hal ini akan menghasilkan dua outcome yang berbeda. Dua hasil yang berbeda di dalam kehidupan kita. Makanya perlu kita hati-hati gitu. Perlu kita menyelidiki hidup kita hari ini bahwa simptom apa yang udah mulai muncul di momen-momen pertengahan ini. Momen-momen di antara ini. Sakit apa yang sudah mulai muncul? Atau kita mulai discourage? Oh, semua teman-temanku udah pada punya anak. Ya mungkin Tuhan nyiptain bagian ini untuk aku. Kok yang lain sembuhnya cepat banget gitu. Atau mungkin Tuhan gak bakal nyembuhin aku. Oh kok dia posisinya baik banget gitu. Posisinya dia dapat promosi yang baik gitu. Aku hanya gini-gini aja. Atau mungkin ini bagianku aja gitu. Oh, mungkin aku cuman hanya di Jogja aja gitu. Aku hanya di posisi ini aja gitu. Mungkin bagianku cara aku melihat visi mungkin kurang jelas. Mungkin ya aku didesain untuk hal ini. Tapi sebenarnya kamu mendengar apa yang Tuhan ngomong. Kamu mendengar apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan. Kamu tahu panggilan yang Tuhan pernah ngomong panggilan keluargamu.
Sampai di momen ini, di momen pertengahan ini, tiba-tiba semua hal itu hilang aja. Saking lamanya. Dan menyebabkan kita tidak mau berharap lagi. Hilang semua harapan kita. Salah satu contoh sakit ini ada di 2 Raja-Raja 4. Semua bisa ikuti. Katakan harapan. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Tuhan, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Pahami bahwa sama kita merenungkan hal ini. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Lihat apa yang teridentifikasi di sini. Yang pertama kita lihat keputusasaannya tersamarkan sebagai rasa puas. Gitu. Ia mengubur keinginannya untuk melindungi dirinya dari kekecewaan. Ia tidak ingin menaruh harapannya pada sesuatu. Karena apa? Karena dia nggak mau kecewa lagi. Dia nggak ingin terluka. Banyak orang berkata, aku baik-baik aja. Padahal hatimu tahu apa yang kau inginkan. Jiwamu tahu apa sebenarnya kondisi. Bahkan di hadapan Tuhan pun terkadang kita malah kita mau berdoa untuk apa yang kita butuhkan, tapi kita merasa fine aja. Kita tahu apa yang kerinduan kita, apa yang kita rindukan. Sebenarnya masalahnya adalah bahwa kita nggak mau, kita nggak berani untuk berharap ke Tuhan. Di versi Inggrisnya itu betul-betul jelas sekali bahwa dia bilang, it's okay gitu. Gak apa-apa, aku gak mau apa-apa gitu. Santai aja, gini aja gitu. Aku gak punya banyak harapan, gak punya banyak doa gitu. Aku mungkin ini ajalah yang aku harapkan gitu. I'm fine. Seberapa sering bahkan kita di depan Tuhan, di hadapan Tuhan kita act like we don't need anything from Him. You know that you have to be exciting about the future husband that He's speaking into you. But you sounds like you don't want it. I'm okay, I'm good, Lord. I just want to pray for somebody else. You choose not to care about your own need and bringing that to the Lord. Instead, you bring something that you don't need to.
Lihat bahwa terkadang kita mencoba menutup, kita tahu kita putus asa. Tapi kita merasa bahwa kita puas. Dan kita tahu bahwa Yakobus ngomong bahwa dia adalah orang yang mendua hati. Kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu doakan. Kamu tahu sebenarnya di mana kamu letakkan harapanmu. Tapi terkadang kamu merasa bahwa it's not worth it to put my hope in these things again. Let's moving on. I want something else that more makes sense to me. Aku mau menaruh harapanku pada hal-hal yang ya kita realistis aja lah ya gitu. Yes, dia ngomong tapi sampai saat ini gak ada apa-apa yang terjadi gitu. Atau mungkin aku terlalu berharap lebih. Kalian tahu bahwa ada jalan potong. Kenapa mereka harus menghabiskan 40 hari di padang gurun? There is something that the Lord want to grow inside of them. Ada sesuatu yang Tuhan mau tumbuhkan di dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu yang Tuhan mau lihat. Apakah mereka betul-betul berpegang? Ini Melan dengar firmanku. Kira-kira Melan mau masih tetap menaruh harapan terhadap apa yang ku ngomong? Atau Melan memilih untuk tidak peduli? I want to focus on the good things that not related with what He's promised to me. Penyakit ini adalah dia nggak punya keberanian untuk menaruh harapannya kepada Tuhan. It's not good. This is sickness. Kembali lagi kita cek bahwa apakah akhir-akhir ini kita takut atau kita takut kecewa. Tuhan ngomong, ya kita dengar tapi realita dan jangka waktu yang sudah kita lalui, bahkan beberapa dari kita berpikir, wah aku udah 6 tahun lebih di tempat ini. Gitu. Dan kita mulai melihat bahwa mungkin aku yang salah, mungkin keputusan-keputusanku yang salah, yang menjadi alasan kenapa Tuhan tidak menggenapi apa yang Dia janjikan. Atau mungkin bagianku hanya ini aja. Kita menutup keputusasaan kita dengan kita merasa puas dengan hal-hal yang semua bisa pahami ini. Kita mencoba untuk menjadi bunglon. Artinya bahwa kita mencoba untuk merasa puas tapi sebenarnya kita takut berharap kepada Tuhan. Sebenarnya kita putus asa. Sehingga kita menghentikan hidup kita, hati kita untuk berharap kepada Tuhan. Dan kita pakai itu sebagai hal yang melindungi kita. Aku gak mau berpikir lagi tentang masa depanku. Aku gak mau berpikir lagi dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanku. Dan lihat bahwa hal ini menuntun kepada kematian harapan kita kepada Tuhan. Ada momen di mana kamu sangat nyaman dengan hal itu, di momen di mana kamu udah nggak punya harapan lagi. Dan hal ini terjadi, gitu. Terjadi pada aku melihat bahwa banyak orang udah meninggalkan komunitas ini. Aku lihat bagaimana mereka mulai. Sebenarnya mereka kehabisan bahan bakar. Sebenarnya mereka harapan itu telah hilang. Dan mereka mencoba untuk menutupinya, memakai untuk melindungi diri mereka. Dan akhirnya tidak punya keberanian untuk berharap bahwa Tuhan akan melakukan.
Dan ini sebenarnya penyakit yang harus kita identifikasi. Kita mau berani percaya kepada Tuhan. Kita mau menaruhkan harapan kita kepada Dia. Karena kita punya dasar. Dia ngomong hal ini. Satu waktu aku bangun paling sekitar jam 4 gitu. Di mimpiku sangat pendek, itu mimpi terpendek yang aku punya. Jadi kerinduanku aku selalu minta Tuhan gitu. What is the next step? Bagian mana, negara mana yang kau mau? Satu waktu aku bangun dengan di mana? Di mimpi itu aku digambarkan bahwa hanya ini aja gitu. Artinya bahwa nggak ada jangka panjang gitu. Dan di situ Tuhan ngingatin aku bahwa, amen. The things that I've been spoken to you is not anymore that you entertain with. The things that I've been spoken to you, it's been dead. That's why I just want to wake you up. If I calling you, you have something to inherit. You have a nation. Jadi, lihat bahwa ini salah satu penyakit. Dan kita nggak mau hal ini terus ada dalam kehidupan kita. Kita nggak mau berhenti berharap. Kita nggak mau untuk takut percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita nggak mau merasa puas dengan kondisi keputusasaan kita. If he say that, you have a reason to trust him. Amen. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Seberapa banyak kita yang jujur deh gitu. Yang akhir-akhir ini putus asa. Yang akhir-akhir ini merasa kecewa. Yang akhir-akhir ini merasa gak kemana-mana. Bahkan kalian mulai turunin standar, turunin ekspektasi, turunin apa yang Tuhan janjikan di bawah dari apa yang sudah Dia katakan. Seberapa banyak yang merasakan hal itu? Iya, karena nggak ada yang mau ngaku. Roma 5 semua sudah di sana. Katakan harapan gereja Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Oh, come on. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat ini ngomong soal proses yang kita lalui. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sit on that for a minute. Aku suka ayat ini. Ketika momen di mana Tuhan ngomong ke kehidupanku sebelum aku menikah, sebelum aku tinggalkan banyak hal, membuat keputusan. Ayat ini yang selalu mengingatkan bahwa di sini aku bisa lihat sumber. Ayat ini bawa aku melihat kembali semua apa yang Tuhan ngomong dalam kehidupanku. Melihat semua family bannerku. Dan sampai di momen di titik ini, Tuhan selalu mengingatkan aku untuk set up my hope. Hope does not disappoint. Hope does not disappoint. Dan pengharapan tidak mengecewakan.
Sini dikatakan apa? Tidak mengecewakan. I don't know kenapa terkadang kita memilih untuk takut berharap. Kita memilih untuk enggak berharap. Kita memilih oke-oke aja selagi kita rajin ke gereja, rajin ikut ibadah. Ya itu terserahnya Tuhan lah ya. Itu bisnis-bisnisnya Tuhan gitu. Dan semua janjinya dia terserah gitu. Dia mau lakukan atau enggak. Ya aku hanya begini-begini aja gitu. Takut untuk menaruh harapan gitu. Oh, di sini ayat ini katakan dengan jelas pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat bahwa di sini katakan bahwa iman tidak mengecewakan. Perempuan tadi di Raja-Raja, dia telah kehilangan harapan. Dia nggak punya harapan, bahkan dia gak ada alasan untuk aku berharap. Bahkan dia takut untuk berharap. Dan bahkan takut untuk meminta. Apa yang dirindukan hatinya. Karena apa? Karena dia takut dikecewakan. Dia hanya takut untuk dikecewakan. Tapi lihat di sini ayat ini ngomong ke kita bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kamu berharap kepada apa yang Tuhan sudah ngomong, itu nggak bakal mengecewakan kalian. Tapi kamu punya dua pilihan. Yang akan mengecewakan selalu ya, saya bilang. Yang akan selalu mengecewakan adalah hal yang dia nggak ngomong. Terus kamu menaruh harapan kepada dia. Kepada hal itu, di luar Tuhan. Seberapa sering kita mengalami kekecewaan karena hal itu. Padahal Tuhan ngomong, kita memilih hal yang lain. Ujung-ujungnya salahin Tuhan lagi. Tapi di dalam konteks ini, kita bisa lihat jenis-jenis penyakit ini. Itu. Kalau semua hal ini menyebabkan dia nggak berani berharap. Dia takut dikecewakan. Dia takut kecewa. Tapi saya rasa semua orang di tempat ini, kalian berani berharap. Kalian dengar apa yang Tuhan ngomong dalam kehidupan kita. Kalian tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan harapan itu, semua hal yang kalian harapkan, nggak bakal mengecewakan kalian. Mazmur 13 ayat 1 sampai 3. Psalms 13, 1 to 3. Dan kita mau terbuka hari ini ya. Kita mau lihat betul-betul kondisi kita. Kita mau melihat betul-betul dasar kita hari ini. Dan bahkan kita mau terbuka kehidupan kita. Sehingga disitulah pemulihan akan terjadi. Kita nggak mau defense kondisi kita. Semua sudah di sana Mazmur 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas? Pandanglah kiranya, jawablah aku. Ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati.
Ini adalah momen keputusasaan Daud. Dia tanya, berapa lama lagi Tuhan aku ada di momen ini? Banyak dari kita pernah mengajukan pertanyaan ini ke Tuhan. Daud ngomong di sini bahwa dia bergumul di dalam pikirannya. Dia bergumul di dalam hatinya. You know, momen dimana kita ada di antara penantian gitu. Momen paling tidak mengenakan. Itulah kenapa Tuhan ngomong, hey, taruhlah harapanmu kepadaku. Berharaplah. Nah, Daud punya pergumulan yang sama. Daud bergumul di dalam pikirannya, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Ia merasa bahwa seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya dari aku. Sebab banyak kita merasa bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kehidupan kita. Jujur. Terkadang kamu komplain ke Tuhan. Well, meskipun kamu tidak ngomong ke Tuhan secara, tapi sikapmu terkadang menunjukkan itu. Kehidupanmu terkadang menunjukkan hal itu. Nah, ini masalah yang betul-betul serius. Tapi aku suka di ayat terakhir bahwa pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya. Supaya aku jangan tertidur dan mati. Tahu kalau dia terus di dalam posisi ini, dia akan mati. Sebenarnya spiritual, artinya makanya buatlah mataku bercahaya. Sehingga dia bisa melihat lagi apa yang Tuhan sudah ngomong, sehingga dia bisa mengarahkan harapannya dan bersemangat. Kita Peratapan 3. Lamentation 3. 17 through 18. Yang sudah, tolong bacakan dalam bahasa Indonesia. You wanna read it, Benji? Peratapan 3, 17 sampai 18. Semua sudah di sana? Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Lihat bahwa di sini yang situasi yang terjadi bahwa di momen ini dia melihat bahwa semua hal yang dia harapkan hilang. Lihat bahwa dia bilang, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Is that really what happened? Lihat bahwa dia ngomong ke Tuhan, engkau. Atau karena terkadang keputusan kita yang memilih sehingga outcome-nya seperti itu, hasilnya seperti itu. Semua kondisi terasa, semua hal yang aku harapkan hilang. Kemasyuranku, semua tentang masa depan. Hilang lenyaplah kemasyuranku. Dan harapanku kepada Tuhan. And that's very serious moment. Coba banyak yang pernah mengalami momen ini. Momen di mana kalian berjalan,
Kalian udah di tengah perjalanan, gak ada yang kalian lihat, situasi, gak ada apa-apa yang terjadi. Dan kamu merasa bahwa semua harapanmu sudah hilang gitu. Bahwa gak ada damai sejahtera lagi. Mazmur 69 ayat 3. Mazmur 69 ayat 3, semua sudah di sana. Lesu aku karena berseru, kerongkonganku kering, mataku nyeri mengharapkan Tuhanku. Lihat kondisi penulis di sini. I am worn out, calling for help. Di sini sampai kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Tuhan. Worn out from asking for help. Di sini dikatakan my eyes is fail from looking for my God. Lihat semua simptom ini. Semua simptom ini adalah hasil dari hopelessness. Remember, awal tadi saya bilang bahwa harapan itu adalah bahan bakar untuk kamu tetap agar kamu bisa sampai ke tujuan. Lihat bahwa semua hal ini menciptakan masalah yang serius bagi jiwa seseorang. Dan ini adalah kita bisa sebut sakit jiwa. Mungkin kalian nggak di rumah sakit jiwa saat ini, tapi kondisi seperti inilah yang kalian alami. Penyakit-penyakit inilah, simptom-simptom inilah yang terkadang kalian merasa semua dunia kalian hilang, harapan kalian hilang. Karena sebenarnya dari awal itu, kalau kalian maintain harapan kalian ke Tuhan, kalian sebenarnya nggak berakhir seperti ini. Karena kamu tahu dasarmu. Karena kamu tahu, kamu bersemangat untuk menantikan hal itu. Kamu bersemangat untuk lihat The Vincent besok atau mungkin nanti malam. Ada yang plan untuk nggak tidur gitu. Untuk hal-hal ini kita berani untuk menaruh hal ini. Tapi ketika kita lihat Tuhan yang ngomong ke kehidupan kita, kenapa kita nggak menaruh harapan kita? Kenapa kita nggak bersemangat untuk dia lakukan ini? Lihat bahwa sangat mudah untuk kita bisa menaruh harapan kita untuk hal-hal yang realistis di dalam pikiran kita. Tapi hal-hal yang sulit, bahkan waktu Tuhan ngomong, gak ada yang kelihatan apapun, gak ada yang akan terjadi apapun. Dan di situ kita struggle untuk. Tapi kita tahu apa yang Tuhan lakukan sebelumnya. Kita tahu apa yang Tuhan pernah lakukan. Dan kita punya sesuatu yang penting, bahwa kita tahu apa yang Tuhan ngomong dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang Tuhan janjikan. Kita tahu bahwa Tuhan akan berikan kita generasi. Kita tahu bahwa Tuhan akan berikan kita bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa Tuhan akan berikan kita pasangan. Kita tahu bahwa Tuhan berikan janji kepada kita. Kita akan membangkitkan generasi yang takut akan Tuhan. Kenapa semua hal itu sulit? Kenapa semua hal itu terasa hilang? Kenapa kita nggak berani menaruh harapan kita kepada semua hal itu? Karena kita takut kecewa. Karena kita takut untuk berharap kepada Tuhan. Ya, mungkin kita mulai dengan penuh semangat, tapi semakin kita berjalan, semua hal itu semakin kita lepas. Gak ada satupun yang kita pegang. Kita gak bersemangat lagi.
Dan ini jawabannya hari ini. Ibrani 6 ayat 19. Bahwa lihat ini menyebabkan masalah jiwa. Karena iman pengharapan ada sangkut pautnya dengan jiwa. Kalian bisa lihat semua masalah ini, semua masalah kejiwaan ini, semua masalah yang kalian merasa bahwa semua hilang, bahwa pengen rasanya mau mati aja ya. Gitu. Rasanya bahwa gimana ya, gak terjadi apa-apa, aku mau berharap ini, aku takut kecewa semua. Dan ini masalah kejiwaan semua. Ini masalah jiwa. Tapi aku suka banget ayat ini di Ibrani 6 ayat 19. Semua sudah di sana? Katakan harapan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Bagi jiwa siapa? Bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. We have this hope as an anchor for the soul. Firm and secure. Lihat bahwa harapan itu adalah jangkar, kita bilang sau, kita bilang di bahasa Indonesia, untuk jiwa kita. Karena jiwa kita adalah karena semua hal yang kita rasakan. Semua hal yang kenapa jiwa kita nggak tenang, kenapa jiwa kita khawatir, kenapa jiwa kita merasa putus asa, nggak bakalan ada yang terjadi. Jiwa kita merasa takut untuk berharap. Karena kita nggak punya harapan sebenarnya. Harapan itu mungkin hilang. Tapi di ayat ini ngomong bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat. Amin. Jadi harapan itu yang membantu kita untuk terus berjalan. Entah kita melewati padang gurun, entah kita melewati laut, entah kita melewati semua kesulitan-kesulitan itu adalah bensin yang kita butuhkan. Kita butuh Pertamax turbo. Harapan itu, hope, yang dapat membantu kita terus berjalan. Ada di sini dikatakan kuat dan aman. Mungkin kalian bertanya, bahwa kenapa semua hal ini terkadang aku khawatir, gimana kalau misalnya apa yang Tuhan ngomong bakal terjadi. Karena kita sebenarnya nggak aman, nggak firm jiwa kita. Jiwa kita di atas lautan. Tapi lihat di sini bahwa iman itu melindungi hati kita, jiwa kita. Dan itu menjadi jangkar bagi jiwa kita. Dan bahkan sini dikatakan bahwa aman bagi jiwa itu, teguh dalam meneguhkan jiwa kita. Jadi harapan itu membantu kita saat suasana lagi up, down, entah itu flat, entah itu kekeringan, kekurangan air, kesulitan-kesulitan, semua masalah, badai pun. Bahkan iman itu sebenarnya yang membantu kita untuk terdampak dari semua badai yang ada di dalam kehidupan kita. Iman itu membantu kita melindungi pikiran kita dari semua hal yang musuh coba ngomong di dalam kehidupan kita. Harapan. Jadi ingat bahwa ayat ini gak ngomong iman, tetapi harapan. Terkadang kita bermasalah di step 2. Step 2, kita sering bermasalah. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatin kita lagi hari ini, kemana seharusnya kita arahkan harapan kita. Kita gak bermasalah lagi. Kita butuh dua-duanya. Yang pertama, is the important things. Itu adalah fondasi kita. Yang kedua, harapan ini. Itu adalah hal yang akan membantu kita sampai momen Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita. Because I'm dare to believe, to see what God has promised into your life will come to pass.
It's good sometimes your brother and sister have more confidence than you. You need them. Yeah, hope doesn't stop the storm, but it stops you from being affected by the storm. See, hashtag. Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Semua sudah lapar? Saya rasa semua sudah mencium aromanya nasi gandul. I'm not asking, are you there? I'm asking, are you hungry? Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Sini dia berhasil mengidentifikasikan masalahnya ini apa. Yang punya bahasa Indonesia bisa bacakan kah? Inilah yang aku ingat sementara jiwa berputar bulan. Bagaimana berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan upaya. Mengapa engkau tertekan hai jiwa dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi padanya, penolongku dan Tuhan. Aku suka ayat ini karena dia bilang, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? This is the solution, next step. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. My soul is downcast within me before I will remember you. From the land of Jordan, the Hague of Hermon, from Mount Mizar. Lihat bahwa waktu jiwa kita gundah gulana, ya trouble, dan kita nggak punya harapan, solusinya apa di sini? Apa solusi yang ayat ini katakan? Kita taruh harapan kita ke Tuhan. Dia nggak ngomong iman, karena ini berbicara tentang jiwa yang bermasalah. Gitu. Semua orang bisa, Israel, mereka dengar apa yang Tuhan ngomong bahwa itu akan kuberikan kepadamu. Tapi kenapa hanya 2 yang kembali dengan harapan bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita? Yang lain, yang 10, mereka bermasalah dengan iman, dengan harapan mereka. Lihat bahwa mereka dengar. Generasi ini dengar. Lagi dan lagi Tuhan ngomong. Selama 40 tahun perjalanan mereka, berapa banyak Tuhan ngomong. Tapi hanya 2 orang yang ended up berharap kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau ngomong bahwa kalau jiwa kalian masih terus gundah gulana, ini waktunya untuk balik, lihat kembali apa yang Tuhan ngomong, dan taruh harapan kalian ke Dia. Jangan takut untuk berharap ke Tuhan. Jangan takut dikecewakan. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kalian tahu kenapa, kembali lagi dengar setiap apa yang Tuhan ngomong dalam pujian dan penyembahan kita hari ini. Lihat bahwa Daud mampu mengidentifikasikan harapan sebagai solusi dari jiwanya yang gundah gulana. Dia nggak menunggu untuk situasinya berubah. Dia nggak menunggu untuk melihat sesuatu hal yang terjadi dulu baru aku menaruh harapan ke Tuhan.
Tetapi dia secara sengaja mengarahkan harapan dia, ekspektasi dan semangat dia kepada Tuhan. Untuk kita yang kenapa semua hal ini penting? Kenapa harapan kita penting? Kita lihat di Roma 15 ayat 13. Dan ini juga menjadi doa saya untuk kita semua hari ini. Semua sudah di sana? Roma 15 ayat 13 bahasa Indonesia bisa tolong bacakan. Semoga Tuhan berpengharapan memiliki kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Aku baca di dalam bahasa Inggrisnya. May God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of Holy Spirit. Lihat bahwa di sini harapan itu menjadi channel yang dimana sukacita, damai itu bisa masuk di dalam jiwa kita. Lihat bahwa hati yang penuh harapan itu akan tetap, artinya bahwa hati yang penuh harapan itu akan tetap sehat dan menjaga kamu untuk sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Bahkan sebelum janji itu digenapi, harapanmu lah yang membantu kamu. Harapanmu ke Tuhan yang membantu kamu. Itulah kenapa kita punya sumber sebenarnya. Dan terkadang semua hal ini tergantung kepada keputusan kita. Kita baca Daud tadi ketika dia identifikasi bahwa ternyata harapannya yang bermasalah. Itulah kenapa menyebabkan jiwanya gundah gulana. Dan dia mengetahui hal ini. Dan dia secara intensional mengarahkan harapannya ke Tuhan. Disitulah dia bisa dapat damai sejahtera. Disitulah dia bisa bersuka cita. Entah itu kamu lihat sesuatu atau kamu menantikan apa yang Tuhan janjikan. Ingat bahwa janji itu akan sampai. Kita semua pasti akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan inilah hal yang perlu kita maintain. Dan di 1 Tesalonika 5 ayat 8, but since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Ya, bahwa harapan kita di sini dikatakan hope of salvation sebagai helm gitu. Melindungi pikiran kita, melindungi kita dari discouragement, melindungi kita dari ketidakpercayaan di masa-masa penantian ini, di masa-masa di antara ini.
Dan ini ayat penutup kita di Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Dan ayat ini sangat pesyat. Dan kita bisa lihat bahwa harapan, apa yang dihasilkan, apa yang diproduksi ketika kita menaruh harapan kita ke Tuhan. Di masa di antara itu. Di masa penantian itu. Menerima janji, kita berjalan. Di masa ini apa yang akan yang diproduksi dalam kehidupan kita kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ingat bahwa hope produce strength while waiting. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Tuhanku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Branch, read this in English, Branch. Louder, my brother. 27. Yeah, 27 through 31. Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord, because my cause is disregarded by my God? Do you not know? Have you not heard? The Lord is an everlasting God, the creator of the heavens and the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. 31 till 31. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Those who what? Some translations say those who hope in the Lord. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Church, you want to set up your hope to Him? We have to. Because this is what we need. Ini yang ngomong pada Yakub. Kenapa kamu komplain, Yakub? Kamu ngomong, aku nggak melihat kamu. Apakah aku nggak melihat kehidupanmu? Lihat bahwa pemahamannya itu jauh dari apa yang kita paham. Jauh dari apa yang kita bisa lihat dan mengerti. Dan lihat di sini, yang paling indah adalah bahwa Dia Tuhan yang nggak lelah dan tidak menjadi lesu. Dan ayat ini ngomong bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Mendapat kekuatan baru. Saya rasa firman hari ini betul-betul menunjukkan kepada kita bahwa ya alasan dari semua hal ini mungkin kita bermasalah di step 2. Langkah kedua, harapan kita. Kita udah gak bersemangat lagi. Tapi lihat di sini bahwa
Apa yang diproduksi dari mereka yang berharap kepada Tuhan? Mereka mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. It's very pesat. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita punya segalanya kalau misalnya kita set up harapan kita ke Tuhan. Roma 8 ayat 24 sampai 25. For in this hope we are saved. But hope that is seen is not hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Lihat bahwa ketika kita menunggu, harapan itu akan menghasilkan kesabaran dalam kehidupan kita. Patient. Kalau kita berharap, di sini katakan apa? Apa yang diproduksi? Patient. Roma 12 ayat 12. Be joyful in hope. Patient in affliction. Faithful in prayer. Sini ayat di Roma 12 ayat 12 ngomong be joyful in hope. Joy comes first. The circumstance hasn't changed. The promise hasn't arrived. Yet hope produces joy now. Kalian bisa lihat bahwa semua hal yang dihasilkan. Pertanyaan saya adalah bagaimana sukacita teman-teman semua hari ini? Apakah kamu bersemangat? Apakah kamu bersukacita terhadap apa yang Tuhan janjikan? Ini bahwa setelah firman ini kita nggak mau jadi orang lagi yang takut untuk kecewa, takut untuk berharap kepada Tuhan. Kita nggak mau jadi orang-orang yang bahkan nggak memberanikan diri untuk percaya kepada Dia. Kita mau jadi orang yang penuh sukacita, firmly berdiri untuk apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kita sabar menanti, kita setia terus berdoa ke Tuhan. Kita semangat gitu. Pertanyaannya adalah apakah kamu akhir-akhir ini kamu berhenti untuk meminta ke Tuhan? In the last couple days, have you given up on asking? Have you given up on searching and you just think He's hidden His face? Dan kalian mulai menaruhkan harapan kalian kepada hal-hal yang lain. Hal-hal di luar dari apa yang Tuhan ngomong. Saya punya solusi juga untuk kita di Mazmur 31 ayat 24. Dia bilang di sini, saya bacakan aja, catat. Psalms 31:24. Be strong and take heart, all you who hope in the Lord. Be strong, Sagi. Take heart. Semua kalian yang berharap kepada Tuhan. Ratapan 3, Lamentation 3:21-26. Kalian sering menyanyikan lagu ini, tapi saya akan membacakan untuk kalian. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord great love, we are not consumed. For His compassion
never fail. They are new every morning. Dang, these persons, you see, with the opening 21st, I have hope. And he experienced, they are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for him. The Lord is good to those whose what? Whose hope in him, to the one who seeks him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Apa yang dia ingat yang memberikan dia harapan? Kasih Tuhan, janji Tuhan. Mengingat semua karakter Tuhan. Di momen di mana penantian itu, di antara itu, masa di antara. It's a good thing to remember all of his character. Itulah kunci sebenarnya untuk memperbaharui harapanmu. Kalian melihat semua hal yang sudah dia lakukan sebelumnya, apa yang dia janjikan. Ingat bahwa mengingat karakter Tuhan adalah kunci untuk memperbaharui iman kita. Ini bukan berbicara tentang menerima janji, tapi ini tentang mengingat siapa yang membuat janji itu. Siapa yang memberikan janji itu di hidupmu. Itulah kenapa dia bilang, I have hope. Aku punya harapan. I say to myself, this is beautiful. Ini harus menjadi perenungan kita bahwa lihat di momen, di masa di antara, the in between, di momen itulah kita kembali mengingat siapa Tuhan yang pernah berfirman kepada kita. Apakah dia Tuhan yang tidak berkuasa atau dia yang berkuasa? Dan penulis mengalami karena dia tahu siapa Tuhan. Dia mengingat semua karakter Tuhan. Dan dia menunggu keselamatan. Dia menunggu penggenapan itu. Dan ini ayat penutup kita. Ibrani 10 ayat 31. Seorang bisa bacakan di bahasa Indonesia. Ayat 31. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Lihat di sini bahwa sama kita betul-betul berpegang kuat, memegang apa yang sudah dijanjikan itu. Karena dia Tuhan yang setia. Bukan karena kita kuat. Bukan karena itu terlihat bahwa ini akan terjadi. Tetapi ingat karakternya bahwa dia setia. Dia memberikan janjinya kepada kita. Kita perlu mengingat kasihnya yang tak berkesudahan. Kita perlu mengingat kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengingat alasan kenapa kita masih ada nafas di pagi itu. Bahwa dia nggak berhenti bekerja. Dan ini menjadi doa saya. Roma 15 ayat 13.
Dan saya mungkin minta tim musik untuk maju ke depan. Musik. Kalau kamu merasa Dia adalah Tuhan dari segala harapan. Kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu lupa semua harapannya, kamu lupa semua janji-janjinya, ingat bahwa minta Tuhan untuk berbicara lagi ke hidupmu. You pick up the song. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan hal ini. Nah, ini menjadi doa kita hari ini. Karena ketika kita keluar dari pintu ini, kita mau penuh dengan harapan. Roma 15 ayat 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Church, we have to remember that He is a God of hope. If you have forgotten His promise, remember, ask God to speak again, renew again the promise. If you grow weary, wait on Him. If you become discouraged, put your hope in God. Remember, He's God that's faithful. He speaks to us today, church. He's seeing us. What He speaks to our life, He's not forget that. This is the time to set up our hope towards Him. Ask the God of hope to fill you, to overflow you by the power of His Spirit. Kalau kamu merasa kamu kehilangan harapan,